Nah, dengan kerusakan-kerusakan tersebut, mungkin kita masuk lagi ke solusinya, Sat. Solusi apa ini yang tepat untuk kondisi remaja saat ini? Bagaimana dengan pendidikan Islam yang kebanyakan ulama-ulama kemudian menawarkan kepada negara kita ini? Apakah memang pendidikan Islam itu mampu menuntaskan apalagi nih, kerusakan atau kondisi remaja saat ini, Sat? Silakan, Sat. Iya, jadi itu eh, dipastikan ya, kalau kita kembali kepada sistem pendidikan Islam, ini akan dipastikan bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi lebih baik. Ya, mengapa? Karena kalau sistem pendidikan Islam yang diterapkan, itu kan ibaratnya bahwa apa yang sudah menjadi fitrah dari anak-anak kita itu, dari awal, dari kecil, dari sejak lahir, itu kan istilahnya tinggal dikawal, istilahnya tinggal dijaga, ya, tinggal dijaga fitrahnya itu sehingga dia tetap pada Islam, ya. Jadi jangan sampai mereka terseret, terpengaruh dari fitrah dia, ya, ini sebagai fitrah eh, di atas agama yang lurus, di atas agama tauhid, yakni Islam ini. Jadi dengan sistem pendidikan Islam artinya menyambut apa yang sudah dimiliki, yang sudah menjadi modal dasar dari seorang manusia, seorang anak manusia yang lahir. Ya, yang memang mereka di atas fitrah mereka itu adalah Islam, lalu kemudian dimasukkan ke dalam hidup dalam keluarga yang Islami, kemudian juga dia masuk ke dalam lingkungan pendidikan juga yang didasarkan pada pendidikan Islam. Kan dalam pendidikan Islam itu, kalau kita berbicara sistem pendidikan Islam ini kan didasarkan pada dua. Yang pertama itu adalah dia asasnya akidah, ya, akidah Islamiyah, ya. Jadi asas pendidikan Islam itu jelas ya. Jadi akidah Islamiyah. Jadi akidah Islamiyah. Artinya segala apa yang menjadi uh, materi materi yang diberikan di dalam dunia pendidikan itu, baik itu yang berkaitan dengan ilmu sakofah, ya, sakofah Islam, maupun ilmu-ilmu yang bersifat sains dan teknologi itu tidak terlepas dari uh, akar akidah Islam itu. Jadi tidak terlepas dari akar akidah Islam. Jadi materi apapun yang diajarkan, baik itu yang berkaitan dengan sakofah Islam maupun yang berkaitan dengan sains dan teknologi, ya, itu akan tetap mengacu pada akarnya, asasnya, ya, ini akidah Islam. Jadi tidak terlepas dari itu. Itu yang pertama. Jadi dari segi asas, ya, itu adalah akidah Islam. Yang kedua, dari segi tujuan pendidikan Islam itu adalah, jadi tujuan pendidikan Islam itu untuk melahirkan, ya, anak-anak yang berkepribadian Islam atau bersaksi Islam. Nah, itu yang tujuan yang kedua. Itu tujuan tentang pendidikan Islam itu melahirkan anak peserta didik yang berkepribadian Islam. Nah, disinilah kemudian apa itu kepribadian Islam. Nah, kepribadian Islam ini itu adalah mencakup pola pikirnya dan pola sikapnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, menciptakan generasi, ya, peserta didik yang berkepribadian Islam, artinya pola pikir dari siswa itu dan pola sikapnya itu adalah pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Ya. Nah, apa yang dimasukkan dengan pola pikir Islam? Jadi yang dimasukkan pola pikir Islam itu adalah mereka diajarkan tentang berbagai macam sakofah, ya, sakofah Islam, pengetahuan tentang keislaman, ya, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, ya,
yang berkaitan dengan eh, pakaian, akhlak, ya, muamalah, pergaulan, eh, hukum dan lain sebagainya, ekonomi, ya, budaya, itu semua adalah harus lahir dari pemikiran-pemikiran Islam, ya, pemikiran-pemikiran Islam. Nah, itu dari segi pola pikirnya. Artinya mereka cerdas, mereka dibangun kecerdasannya, mereka dibangun keilmuannya dengan keilmuan Islam yang tinggi yang meliputi banyak hal. Ya, tentu di sini memang akan disesuaikan dengan level atau tingkat pendidikannya, ya. Misalnya kalau misalnya dia masih tingkat ibtidaiyah, tentu mungkin dibatasi pada perkara-perkara yang sederhana dulu, misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan keseharian mereka yang ringan-ringan, ya. Misalnya tentang wudhu, tentang tahara, ya, tentang belajar sholat, misalnya adab kepada guru, adab kepada orang tua, dan seterusnya, itu yang diajarkan. Nah, kalau naik lagi levelnya, misalnya di level tingkat SMP, maka tentu akan ditambah, ya, karena itu kemampuannya untuk menerima sudah lebih besar gitu. Naik lagi tingkat SMA, maka tentu bisa lebih diluaskan lagi. Apatah lagi kalau dia sudah masuk di level kuliah, mahasiswa. Nah, itu dari segi pola pikir yang dibangun. Yang kedua, pola sikap. Nah, pola sikap ini adalah terkait dengan bagaimana mengarahkan pola perilaku anak-anak itu, ya. Bagaimana anak-anak itu berperilaku, bagaimana anak-anak itu berbuat, bertindak, mengekspresikan apa yang menjadi keinginan dia, dorongan-dorongan dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam kehidupannya, itu harus diarahkan bahwa segala ekspresi, segala perilaku, segala tindakan, akhlak dan lain sebagainya itu harus selalu kembali kepada nilai-nilai Islam. Nah, ini luar biasa. Kalau ini bisa kita hadirkan dalam, tentunya bahwa itulah sistem pendidikan Islam seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran yang sifatnya mata pelajaran sains dan teknologi? Itu juga akan diberikan. Karena materi pelajaran sains dan teknologi itu adalah bagian dari pelajaran materi yang berkaitan dengan sarana kehidupan. Ya, jadi sarana kehidupan. Jadi itu akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Tentu ada yang berkaitan dengan misalnya ilmu fisika, kimia, biologi, kedokteran, matematika, ya, ilmu astronomi, geologi, dan seterusnya. Itu harus juga diberikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, seperti itu. Nah, itu barangkali gambarannya bagaimana insya Allah sistem pendidikan Islam itu betul-betul mampu akan memberikan satu bimbingan pembelajaran kepada anak-anak itu untuk terbentuk karakter, ya, kepribadian yang Islami, yang bisa mengarahkan cara berpikirnya dan mengarahkan cara berperilakunya dengan betul-betul selalu sejalan dengan Islam, sejalan dengan akidah Islam, seorang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu gambarannya, Ustaz. Baik, Ustaz. Syukron, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi sangat perbedaannya signifikan sekali saya terkait dengan perbedaan pendidikan sekuler dengan pendidikan Islam. Kalau pendidikan sekuler berbasis dasarnya di mana kemudian agama itu terpisah dari kehidupan. Sedangkan kemudian Islam asasnya adalah akidah Islam, dalam artian seluruh mungkin kurikulum yang diberlakukan dalam lingkup pendidikan itu selalu berpatokan pada Islam.